dan capaian kinerja BPOM tahun anggaran 2024 ya. Boleh lanjut. Ini sistematika paparannya. Pertama, evaluasi pelaksanaan SAKIP BPOM. Yang kedua, realisasi anggaran dan kinerja Badan POM tahun lalu, tahun 2024, dan penutup. Lanjut. Bagian pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan SAKIP Badan POM. Terus ini definisi ya. SAKIP ini merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat dari definisinya cukup jelas ya bahwa SAKIP ini merupakan pertanggungjawaban pertama, yang kedua adalah upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, untuk sampai kepada pertanggungjawaban itu eh, perlu dilihat dari hulunya, mulai dari penetapan, kemudian pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja. Jadi satu rangkaian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan eh, pada saat kita menyusun sakit. Jadi tidak tiba-tiba kita menyusun kepada suatu laporan pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, tetapi juga dari awal sudah disetting, didesain bagaimana cara pengukurannya, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pengikhtisarannya, dan penyusunan pelaporan kinerjanya sehingga Sakip ini betul-betul laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul ya. Jadi Sakip ini tidak hanya laporan formalitas karena kita susun dari awal dengan alat dan prosedur yang dirancang secara spesifik. Lanjut. Bapak Ibu dapat lihat kalau ini dasar hukum ya, mulai dari eh, peraturan Presiden Perpres 29 tentang Sakip, kemudian diikuti oleh Permenpan 53, Permenpan 88, kemudian ada juga Permen PPN Bappenas nomor 1 tahun 2023, kemudian ada Permenpan 22, dan di level Badan POM ada keputusan BPOM nomor 311 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggara sakit di lingkungan Badan POM. Lanjut. Nah, kemudian ini siklusnya. Kalau Bapak Ibu lihat, sakit itu dimulai dari penyusunan RPJMN, kemudian diturunkan ke dalam perencanaan strategis organisasi, kemudian melalui Renstra, rencana strategis 5 tahunan, kemudian diturunkan ke dalam Renja KL, ini untuk eh, kinerja apa perencanaan tahunan, kemudian RKAKL, dan dituangkan ke dalam DIPA. Kemudian dari DIPA ini akan tersusun dokumen PK, Perjanjian Kinerja. Kemudian perencanaan strategis dari organisasi ini dituangkan ke dalam perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja dituangkan eh, implementasinya pada perjanjian kinerja sampai ke level individu. Kemudian juga perjanjian kinerja ini setelah pelaksanaannya dilakukan pelaporan kinerja, dan pelaporan kinerja ini merupakan feedback untuk perencanaan kinerja pada siklus eh, tahun anggaran berikutnya. Jadi ini sebetulnya karena namanya siklus, jadi apa ada loopnya, mulai dari proses input, proses, output, dan juga feedback untuk pelaksanaan perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Lanjut. Kemudian ini komponen evaluasi sakit, Bapak Ibu dapat lihat eh, berdasarkan eh, Perpres 29 tahun 2014, dimulai dari
Renstra, kemudian diturunkan ke dalam PK, Perjanjian Kinerja. Ini merupakan aspek dari komponen sakit perencanaan, aspek perencanaan. Kemudian subkomponennya di dalamnya ada perencanaan jangka menengah (RPJMN), RPJM, kemudian rencana strategis, kemudian ada ini masih 5 tahunan, Renstra, kemudian rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja eh, RKT dan PK tentunya ini bersifat tahunan. Nah, kemudian dari perencanaan ini dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja eh, terdiri atas pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja. Jadi ini eh, subkomponennya Bapak Ibu dapat lihat mulai dari IKU, indikator kinerja utama, kemudian definisi operasional, DO yang jelas dan cara mengukur indikator kinerja, serta mekanisme pengumpulan data kinerja. Jadi dalam pengukuran kinerja ini tidak hanya di apa namanya definisikan eh, indikator kinerjanya saja, tetapi juga bagaimana mekanisme untuk pengumpulan data-data kinerja tersebut sehingga tersusun data kinerja yang valid dan akuntabel. Tahapan berikutnya adalah pelaporan. Nah, pelaporan kinerja ini ada pelaporan yang sifatnya interim, internal, triwulanan, setiap triwulan, dan juga ada laporan yang sifatnya tahunan. Kemudian komponen terakhir adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Jadi ini review dan evaluasi kinerja. Komponen atau subkomponen sakitnya terdiri atas pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kemudian pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang. Jadi ini subkomponen dari eh, komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Lanjut. Nah, Bapak Ibu dapat lihat capaian dari hasil evaluasi akib Badan POM dalam 3 tahun terakhir. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua, trennya meningkat ya dari 80, naik menjadi 81,45 dan naik lagi sekitar 0,59 ya atau 0,6 poin menjadi 82,04 di tahun 2024 ini. Lanjut. Nah, kemudian ini rekomendasi hasil evaluasi akib tahun 2024 yang lalu. Pertama, untuk aspek perencanaan kinerja. Jadi, perencanaan kinerja tahun 2024 hal ini menyebabkan belum terlihatnya penurunan kinerja yang logis dari level kinerja strategis hingga kinerja level operasional yang akan diwujudkan. Jadi ini eh, Bapak Ibu ada rekomendasinya untuk memastikan penurunan atau cascading kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025 hingga 2029 mempertimbangkan pohon kinerja yang disusun menggunakan Critical Success Factor atau CSF yang menjadi kunci aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas atau dengan tugas fungsi lain yang berkaitan, cross-cutting, dapat terbangun secara memadai. Jadi ini rekomendasi yang pertama terkait dengan penggunaan bagaimana menurunkan kinerja dengan mempertimbangkan pohon kinerja dan disusun menggunakan critical success factor yang menjadi aspek kunci. Kemudian yang kedua adalah Badan POM memasuki masa
akhir periode Renstra, namun masih ditemukan beberapa target kinerja jangka pendek atau tahunan yang belum mengawal target kinerja jangka menengah. Jadi memang 2024 ini merupakan tahun terakhir implementasi Renstra 2020-2024, namun ada target-target kinerja yang belum mengawal terkait dengan target kinerja jangka menengah. Nah, ini yang harus dipastikan bahwa kinerja organisasi baik di pusat, unit kerja pusat maupun di UPT sesuai dengan target kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah sehingga target kinerja dapat terkawal dengan baik. Jadi ini rekomendasi untuk memastikan bahwa target kinerja tahunan ini harus berkorelasi atau berkontribusi dalam mengawal target kinerja jangka menengah untuk level organisasi. Jadi ini rekomendasi terkait dengan perencanaan kinerja. Lanjut. Kemudian untuk pengukuran kinerja, ini catatan yang pertamanya masih ditemukan formulasi indikator kinerja di level UPT yang belum terkawal dengan baik sehingga mengakibatkan ketercapaian dari kinerja tidak optimal. Jadi ini eh, rekomendasinya adalah review dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada Renstra sehingga memenuhi kebutuhan unit kerja maupun UPT agar dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja. Jadi ini masukan juga untuk mengawal indikator kinerja pada level UPT agar pencapaiannya bisa lebih optimal. Yang kedua, BPOM masih dalam proses perubahan peraturan Kepala BPOM terkait perubahan proporsi pemberian reward and punishment pada level organisasi. Jadi ini disarankan untuk memastikan bahwa perubahan peraturan Kepala BPOM tentang reward and punishment ini mempertimbangkan bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi ini sarannya adalah eh, apa namanya mempertimbangkan ya bobot untuk reward dan punishment pada level organisasi dan disarankan untuk bobotnya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran. Lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja ini untuk catatan evaluasinya adalah laporan kinerja Badan POM baik di tingkat unit kerja maupun UPT sudah disertai dengan analisis yang cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding, target realisasi tahun sebelumnya dan juga target untuk jangka menengah, faktor penghambatan pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Nah, hanya saja analisis ketercapaian kinerja ini analisisnya dapat ditingkatkan lagi dengan melengkapi analisis program yang paling mendukung kinerja, ketercapaian kinerja dan tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja. Jadi ini yang mungkin ke depannya perlu kita lengkapi terkait dengan analisis yang ditambahkan pada pelaporan kinerja terkait dengan program-program mana saja yang ini bisa program atau kegiatan mungkin ya yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja. Jadi ini direkomendasikan kita untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan analisis yang lebih mendalam dengan memberikan informasi deskriptif, program yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung sehingga menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk diimplementasikan ke seluruh unit kerja. Kemudian yang kedua adalah informasi capaian kinerja dan hasil analisis capaian kinerja pada UPT belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Nah, hal ini terlihat dari penerapan target kinerja yang belum konsisten dari hasil ketercapaian kinerja tahun sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan analisis terhadap capaian kinerja, terutama pada UPT ini,
Tentunya harus dimanfaatkan rekomendasinya ini, hasil analisisnya ini untuk penyusunan atau perencanaan tahun berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas ya menyusun laporan atau rekomendasi yang perlu dilakukan tahun sebelumnya, tetapi juga ditindaklanjuti atau dituangkan dalam rencana tindak lanjut untuk perencanaan di tahun berikutnya. Lanjut. Kemudian terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, ini catatannya adalah Monet tindak lanjut evaluasi internal Badan POM telah memanfaatkan aplikasi Sapa Apip, namun masih ada beberapa atau sebagian kecil ya UPT yang belum memanfaatkan aplikasi tersebut dalam menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan dari tim Apip. Jadi ini eh, mudah-mudahan ya semakin banyak lagi dan atau semua UPT memanfaatkan aplikasi Sapa Apip dalam menindaklanjuti saran dan masukan dari Apip. Ini juga mohon perhatiannya Bapak Ibu semuanya agar mengoptimalkan aplikasi Sapa Apip dan memastikan bahwa semua UPT dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menindaklanjuti saran dan rekomendasi evaluasi internal dalam perbaikan kinerja. Lanjut. Slide berikutnya. Ini bagian kedua terkait dengan realisasi anggaran dan kinerja Badan POM tahun 2024. Silakan. Bapak Ibu lihat realisasi anggaran Badan POM tahun 2024 ini. Anggaran Badan POM adalah 2.354.322.758.000. Realisasinya adalah 2.933.737.583.233 atau 93,14%. Realisasi tertinggi pada unit kerja di pusat dengan capaian 94,81, diikuti oleh Balai Besar dan Balai POM dengan capaian 93,29 dan Lokapom sebesar 84,19% untuk capaian. Nah, ini adalah belanja total dengan belanja pegawai dan sebelum mengalami automatic adjustment. Tetapi kalau belanja pegawainya dikeluarkan, eh, realisasi Badan POM ini hanya 90,90% dengan komposisi yang sedikit berubah. Unit kerja di pusat capaian realisasinya 92,15%, balai besar atau balai POM 89,92% dan Lokapom malah paling tinggi 92,68%. Kemudian dilihat dari jenis belanja, tentunya belanja pegawai capaiannya mencapai 99,66%, belanja barang 92,97% dan belanja modal ini paling kecil 76,33%. Ini belanja modal ini sepertinya ada beberapa kegiatan terkait dengan konstruksi ya yang tidak optimal di dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga dalam capaian realisasi tidak mencapai target yang ditentukan hanya 76,33%. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini profil penyerapan anggaran yang dikurangi dengan automatic adjustment. Jadi kalau tadi capaiannya itu hanya sekitar 93 ya, 14%. Kalau dikurangi dengan automatic adjustment, capaian Badan POM ini sekitar 99,66%. Jadi ada automatic adjustment sekitar 154,1 miliar. Jadi ini yang dipotong ya, tetapi dan ini tidak dikembalikan sehingga jika kita mau menghitung lebih lebih akurat memang penghitungannya dengan dikurangi oleh automatic adjustment
atau penjadangan anggaran. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini capaian kinerja Badan POM tahun 2023 dan kita komparasikan, kita bandingkan dengan 2024. Yang pertama untuk capaian kinerja terkait dengan terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu. Ini untuk indeks pengawasan obat dan makanan atau IPOM. eh, Trennya positif jika tahun 2023 hanya 99,86% capaiannya. Tahun 2024 sudah melampaui 100% atau 100,76%. Demikian juga dengan persentase obat yang memenuhi syarat. Meskipun belum mencapai 100%, tetapi trennya mengalami kenaikan ya. Dari 96,8 menjadi 97,4%. Untuk hal yang sama juga terjadi pada persentase makanan yang memenuhi syarat. Jadi dari 99,97% menjadi 103,99%. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan. Yang pertama, indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan ini sedikit menurun ya capaiannya dari 96,7% menjadi 95,8% atau 82,41 dari target 86%. Kemudian yang kedua, indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu ini menunjukkan tren kenaikan capaian dari 102 menjadi 103% capaiannya. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan. Ini untuk indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pengawasan obat dan makanan, persentasenya menurun, tetapi masih tetap di atas target, yaitu 101,02%. Tahun sebelumnya sampai 107%. Dengan skornya 97,48 dari target 96,50. Yang kedua, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan ini juga mengalami kenaikan persentasenya dari 100,56 menjadi 101,1. Kemudian indeks kepuasan masyarakat terhadap Yanblik ini dari persentase sedikit menurun meskipun masih tetap mencapai target 93,4 dari target 92,5 atau 101,05%. Kemudian yang keempat, indikator meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk indeks kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan mencapai 100% meskipun tahun sebelumnya capaiannya lebih tinggi 106,82%. Lanjut. Kemudian yang kelima, indikator meningkatnya efektivitas pengawasan dan Yanblik di bidang obat dan makanan. Pertama, persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ini menurun. Persentase capaiannya dari 902,7 menjadi 99,8. Kemudian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan juga persentasenya menurun meskipun masih tetap mencapai target. Kemudian yang ketiga adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti oleh Linsek ini naik target 81,12% menjadi dari 72,2% atau 112,35% capaiannya. Kemudian tingkat efektivitas KI obat dan makanan ini juga mengalami peningkatan dari target 95,6 tercapai 95,8 atau 100,3% dan indeks pelayanan publik di bidang obat dan makanan juga naik eh, maaf tercapai tetapi secara persentase memang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Jadi 103 tahun 2024, tahun 2023 106. Lanjut.
Kemudian berikutnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan, persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah mengalami penurunan dari persentasenya dari 95,3 menjadi 86,5 atau 44,15% dari target 51%. Kemudian yang nomor 7 terkait dengan indikator meningkatnya regulatory assistance dalam penguasaan obat dan makanan. Untuk dua indikator ini, persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar serta indikator terkait dengan eh, persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional, kosmetik dan makanan, perhitungannya masih dalam on progress ya, belum dapat dihitung atau belum dapat ditentukan. Lanjut. Kemudian untuk indikator terkait dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal untuk indeks RB Badan POM tahun 2023 89,12, tetapi tahun ini kita masih on progress perhitungannya. Sementara untuk nilai akib Badan POM eh, capaiannya 82,04 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 81,45. Demikian juga dengan persentasenya. Kemudian persentase kerjasama yang efektif di Biro KSH ini juga masih dalam proses perhitungan. Kemudian untuk terwujudnya SDM yang berkinerja optimal, IP ASN Badan POM ini mengalami penurunan dari 105 persentasenya capaian 2024 sekitar 96,4% capaiannya atau 86,9 dari 90,2. Ini juga ada perubahan ya di dalam metode perhitungan dalam indikator IP ASN ini. Kemudian juga yang indikator persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi juga ini belum selesai perhitungannya masih on progress. Lanjut. Kemudian indikator berikutnya untuk menguatnya lab, analisis atau kajian kebijakan serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan terkait dengan indeks SPBE BPOM mengalami eh, mencapai target ya 4,53 dari target 4,10 atau 110,5%. Tahun sebelumnya memang persentasenya cukup besar 123,6%. Untuk indikator persentase pemenuhan lab pengawasan obat dan makanan terhadap standar kemampuan pengujian ini perhitungannya masih on progress. Kemudian untuk persentase analisis dan rekomendasi pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan dari Pusakom ini targetnya tercapai meskipun dari persentasenya lebih rendah ya daripada tahun 2023 102,8 dibandingkan 104,9, tetapi dari sisi capaian telah melampaui 100%. Kemudian untuk opini BPK atas laporan keuangan Badan POM tahun 2023 maupun 2024 tercapai dengan status WTP, dan untuk NKA nilai kinerja anggaran BPOM tahun 2024 ini masih dalam proses atau progres penghitungan. Lanjut. Nah, ini terkait NKA memang berdasarkan PMK 62 ya tahun 2023 ada perubahan dalam mekanisme perhitungannya. Sebelumnya penghargaan dan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan nilai tertinggi variabel EKA, PBB, dan IKPA. EKA itu EK diberi bobot 60, sedangkan IKPA diberi bobot 40. Kemudian nilai gabungan antara EKA dan IKPA ini di-ranking berdasarkan kategori pagu pada masing-masing KL. Ada pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil. Nah, perubahan yang ada sekarang adalah NKA ini dibobot berdasarkan dua aspek, yaitu aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan anggaran. Masing-masing memiliki nilai 50% pada aspek perencanaan dan juga 50% pada aspek pelaksanaan.
Kemudian kementerian lembaga yang memperoleh NKA sangat baik dan bagi KL yang memiliki TUSI eh, PPB memperoleh nilai sangat baik, maka menjadi kandidat KL yang akan diberikan insentif. Nah, eh, 3 KL dengan kinerja pengelolaan PNBP terbaik, 3 KL dengan nilai sinkronisasi belanja KL dan PKD terbaik, dan 3 KL dengan proporsi penggunaan PDN terbesar. Jadi ini yang akan kategori-kategori yang akan mendapatkan insentif dari pihak Kementerian Keuangan ya. Lanjut. Kemudian ini kinerja perencanaan anggaran dari semula Bapak Ibu dapat lihat sebelah kiri untuk tingkat kementerian lembaga eh, nilai kinerja kementerian lembaga 100% dibagi dua aspek ya. Aspek manfaat SS ini sasaran strategis 50% dan rata-rata nilai kinerja eselon 1 50%. Kemudian sekarang menjadi capaian sasaran strategis dan kinerja unit eselon 1. Jadi eh, ada perubahan. Kemudian di level ini di level kementerian lembaga. Kemudian di level eselon 1 eh, nilai NK manfaat dan implementasi eselon 1 50%, rata-rata NK Satker 50%. Kemudian dibagi lagi yang 50% NK manfaat dan implementasi eselon 1 menjadi aspek manfaat sasaran program 66,7 atau 2/3-nya dan aspek implementasi eselon 1 sepertiganya atau 33,3. Nah, sekarang dibagi untuk yang baru ini eh, kinerja unit eselon 1 dibagi dua, capaian sasaran program dan kinerja satker. Kemudian untuk tingkat satker dibagi dua lagi. Untuk yang terbaru ini hanya menjadi efektivitas pencapaian RO dan efisiensi implementasi SBK. Jadi Bapak Ibu dapat lihat bagaimana kinerja perencanaan anggaran ini dari apa namanya regulasi sebelumnya ke dalam peraturan baru yang sedikit lebih sederhana ya dibanding dengan eh, regulasi sebelumnya. Lanjut. Kemudian ini bobot penilaian kinerja perencanaan anggaran. Jadi Bapak Ibu dapat lihat untuk nilai kinerja perencanaan anggaran di unit di level kementerian lembaga, di level eselon 1 dan di level Satker. Jadi di level kementerian lembaga ada dua komponen, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dibagi lagi ke dalam capaian indikator, sasaran strategis KL, kemudian agregasi capaian IKP unit eselon 1 dan agregasi capaian RO Satker. Jadi masing-masing ada bobotnya 25, 20, dan 30%. Kemudian agregasi nilai efisiensi Satker 25%. Jadi ini efisiensi agregasi nilai efisiensi Satker 25%. Kemudian di level eselon 1 untuk efektivitasnya ini 75% dibagi ke dalam capaian indikator kinerja program dan agregasi capaian RO Satker. Kemudian efisiensinya sama 25%. Kemudian NKA eh, nilai kinerja perencanaan anggaran di level Satker ini untuk efektivitasnya 75% terdiri dari capaian RO, kemudian ini capaian RO ada formulanya RVRO dibagi TVRO, kemudian ditambah dengan efisiensi penggunaan SBK maupun efisiensi SBK. Jadi kalau Bapak Ibu belum eh, menggunakan SBK ini, kemungkinan pencapaian apa namanya nilai kinerja perencanaan anggarannya ini tidak akan bisa optimal ya karena eh, apa namanya komponennya diperhitungkan untuk penggunaan SBK maupun efisiensi SBK. Lanjut.
Kemudian ini penilaian kinerja akan mendorong implementasi SBK. Jadi ini nilai efisiensi satker, penggunaan SBK, dan juga efisiensi SBK. Jadi DJA akan melakukan pemetaan atas RO yang memenuhi kriteria SBKU terlebih dahulu sebelum dinilai penggunaan SBKU menggunakan formula di atas. Jadi ini Bapak Ibu dapat lihat bagaimana penyerap indeks dalam PMK-SBPK ini, penyerapan anggaran di RO, kemudian direalisasi volume RO untuk menghitung jumlah RO yang memenuhi kondisi tersebut. Jika indeks dalam PMK-SBK ini lebih besar dari jumlah tadi penyerapan anggaran di RO dibagi dengan realisasi volume RO. Lanjut mungkin ke slide berikutnya. Ini passing grade dalam reward and punishment menggeser paradigma penilaian kinerja akhir tahun. Jadi kalau dulu ini nilai kinerja anggaran ini ada eh, passing grade nilainya ya, ya, seperti sebelah kiri dengan skala 1 sampai 100, tetapi sekarang diubah menjadi tampilan kategori kualitatif. Jadi kualitatif ini berdasarkan konversi kategori penilaiannya dapat Bapak Ibu lihat di eh, keterangan di bawah ya. Jadi sangat baik itu atau skor tertingginya 5 ini kalau nilainya antara 90 sampai 100. Jadi ini yang mudah-mudahan kita dapat capai ya di tahun ini. Tahun kemarin juga sudah tercapai. Lebih dari 90 skornya ini sangat baik atau mendapatkan NKA dengan penilaian 5 ya konversinya ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat berdasarkan NKA Badan POM hingga Februari tanggal 6 kemarin ya, kita memiliki dua komponen ini untuk nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Skornya ini 97,33% atau di atas 90%. Namun nilai kinerja pelaksana maaf, nilai kinerja perencanaan anggaran ini 87,72%. Namun untuk nilai kinerja pelaksanaan anggaran kita sudah mencapai 97,33%, sehingga dengan demikian nilai kinerja anggaran Badan POM ini lebih dari 90% atau 92,53% dengan kategori sangat baik. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam komponen nilai kinerja perencanaan, memang yang belum optimal ini adalah efisiensi SBK ya, dengan apa namanya, bobot sekitar 15%, skornya baru 35,45 untuk aspek perencanaan anggaran. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita semua bagaimana kita bersama-sama berupaya agar dari aspek perencanaan terutama efisiensi SBK ini dapat lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Lanjut. Ini Bapak Ibu tampilan ya semua satker di Badan POM terkait dengan nilai kinerja anggaran tahun 2024 per 6 Februari kemarin. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat untuk yang level pusat semua 10 ya, ini ada di slide ini 10 satker, NKA-nya sudah lebih dari 90%, bahkan Pusdatin dan kesesamaan ini 99% ya untuk NKA-nya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ini untuk balai besar ya. Balai besar juga kita masih dapati ada di slide ini dua yang nilainya belum mencapai 90% atau lebih. Dan sepertinya masih kurang pada aspek pelaksanaan anggaran ya, yang nilainya kurang dari 90 ini. Lanjut.
Kemudian ini untuk satuan kerja balai, di balai juga sama. Umumnya sudah melampaui 90% meskipun ada beberapa satker yang masih di bawah 90%. Ini variatif ya, ada yang aspek perencanaannya yang kurang, ada juga aspek pelaksanaannya yang kurang, namun ada juga yang aspek perencanaan maupun pelaksanaan anggarannya yang dua-duanya di bawah 90%. Lanjut. Ini untuk satker di Loka ya. Di Loka cukup banyak juga yang sudah di atas 90%, meskipun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi tahun mendatang untuk mencapai skor di atas 90%, terutama dari aspek perencanaan ya. Perencanaan kinerjanya masih banyak yang kurang dari 90%, meskipun pelaksanaan anggarannya justru sangat baik ya lebih kategorinya. Lanjut. Kemudian ini berikutnya terkait dengan PKO, penilaian kinerja organisasi. Ini merupakan implementasi dari Permen Pan RB nomor 22 tahun 2024 tentang penilaian kinerja organisasi. Jadi ini hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP ini ada nilainya, Bapak Ibu dapat lihat kategorinya mulai dari tertinggi ini sangat memuaskan, lebih dari 90 nilainya sampai 100, kategorinya AA, kemudian kategori A 80-90, kategori sangat baik 70-80, serta seterusnya hingga kategori D atau sangat kurang. Lanjut. Slide berikutnya. Bagaimana perhitungan kinerja organisasi ini dicapai? Bapak Ibu dapat lihat matriks perhitungannya mulai dari sasaran, indikator kinerja, target, realisasi capaian, kemudian normalisasi capaian PK, kemudian koreksi normalisasi capaian PK berdasarkan predikat akib hingga nilai akhir capaian PK. Kemudian eh, dari matriks ini Bapak Ibu dapat lihat predikat PKO ya di sini, apakah lebih dari 100% kategorinya istimewa, atau range-nya 80 sampai 100 baik. Kemudian kalau kurang dari 80 sampai 60 ini kategori butuh perbaikan, kategori kurang mulai dari 20 hingga 60, dan sangat kurang 0 sampai 20. Lanjut. Ini normalisasi capaian PK. Nah, jika capaian kinerja setiap indikator lebih dari 110%, maka akan dinormalisasi menjadi 110%. Namun, jika capaian kinerja setiap indikator kurang dari 110%, maka tidak akan dilakukan normalisasi. Kemudian, ini koreksi normalisasi capaian PK dilakukan berdasarkan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan nilai akib dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, ini ada ketentuannya untuk predikat akib A dan AA ini, koreksi capaian PK setelah normalisasinya 0%, jika BB 10%, B 15%, CC 20, C dan D 30%. Nah, unit kerja yang bukan merupakan satker dapat menggunakan nilai akib satker di atasnya. Misalnya biro ataupun direktorat dapat menggunakan akib deputi maupun sestama. Lanjut ke perhitungannya. Nah, ini contohnya untuk simulasi perhitungan kinerja organisasi pada unit kerja ABC ya. Eh, Telah menghitung capaian tiap indikator dalam PK dan berdasarkan evaluasi akib dari inspektorat, predikat akib dari unit kerja ABC adalah BB. Jadi ini unit apa namanya predikatnya. Kemudian dilakukan perhitungan eh, coba slide sebelumnya, kalau BB itu berarti nilai koreksinya itu 10%. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat dulu predikat akibnya. Lanjut.
karena nanti akan dijadikan perhitungan di dalam tabel kedua dari kanan ya 10%-nya ini karena kita dapat predikatnya BB makanya koreksi normalisasi PK-nya 10%. Jadi misalnya nomor satu capaiannya itu 23 kali mungkin ya lebih tinggi atau 2.377,38%. Karena yang diakui ini hanya maksimum 140%, di dalam normalisasi capaian PK-nya hanya 110%. Beda misalnya dengan yang di bawah ada tuh 83,33%. Ini kan kurang dari 110%. Sehingga pada capaian normalisasi capaian PK-nya tetap 83,33 untuk yang kurang dari 110%. Demikian juga yang 71,34 maupun 87,88%. Nah, balik lagi ke yang 2.377%, eh, dimaksimalkan 110% maksimum normalisasi capaian PK-nya. Kemudian tadi nilai koreksi normalisasinya karena predikatnya BB maka diberikan normalisasinya 10%. Nah, kemudian nilai akhir capaian PK-nya adalah 99% yang diperoleh dari 110% dikali 100% dikurangi 10%. Jadi Bapak Ibu dapatnya formulasinya satu kali kolom satu ini 110% kali 100% dikurangi 10%. Jadi didapat 99%. Demikian juga yang eh, kolom lainnya dengan formula yang sama diperoleh capaian PK total 708,87%. Kemudian ini dibagi 8 ya, sehingga diperoleh nilai 88,61 untuk nilai kinerja organisasi. 88,6 ini di slide berikut, sebelumnya ya, 88,6 ini kalau Bapak Ibu lihat masuk ke dalam range 80 sampai 100 sehingga kategorinya untuk PKO organisasi ABC tersebut adalah predikatnya baik. Nah, lanjut. Nah, ini simulasi perhitungannya. Oke, sebagai penutup, lanjut. Pertama, semua satker di pusat maupun UPT agar menetapkan target kinerja yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan memastikan target kinerja yang ditetapkan dapat dikawal secara optimal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, jangan dilupakan kualitas lapkin dari masing-masing satker dan diperlukan analisis yang mendalam terkait dengan program-program yang mendukung maupun yang kurang mendukung ketercapaian kinerja dan memanfaatkan informasi kinerja sebagai dasar penetapan target untuk perencanaan berikutnya. Karena nanti pada saat Bapak Ibu misalnya kalau di audit kinerja pasti akan di eh, apa namanya ditelusur ya sampai ke atas dari mana target ini munculnya. Jadi enggak tiba-tiba muncul secara sepihak, tetapi kita punya justifikasi untuk menetapkan target berdasarkan capaian-capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa terlepas ya, kecuali kalau memang indikatornya merupakan indikator yang betul-betul baru. Nah, yang ketiga adalah melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan kinerja